wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal. Hadirin wa hadirat jamaah Masjidil Hidayah serta jamaah majelis taklim yang semoga kita selalu mendapat rahmat dan barokah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah tidak lupa dan tidak boleh bosan bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas segala bentuk nikmat dan limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga dengan nikmat tersebut kita dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya beliau menyampaikan as-sa'adatu wal huda fi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalal wa syaqqa fi mukhalafatihi. Adapun kebahagiaan itu adalah ketika kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mengikuti gerak-gerik, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebahagiaan dan kemudian ditambah dengan petunjuk. Adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya yang saleh yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Adapun perbandingannya wadhalal wa syaqaq ya. Adapun kesesatan, kemudian juga kerugian, kecelakaan fi mukhalafati. Ketika seseorang tersebut menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tersebut tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari para ikhwan sekalian bahwa salah satu bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh hilang di muka bumi ini adalah thalabul ilmi. Dan bahkan para ulama semuanya sepakat bahwa tidak ada ibadah yang paling mulia yang ada di muka bumi ini melainkan adalah thalabul ilmi dan bermajelis ilmu. Sehingga bisa kita bandingkan ketika ada seorang muslim yang sengaja meninggalkan majelis ilmu tanpa ada uzur yang syar'i, artinya karena cuman ngurusi dunia terus, padahal mungkin dalam satu pekan itu nggak ketan sekali aja ngaji, itu mungkin bisa. Akan tetapi ini terus akan selalu dihantui dengan yang namanya rasa takut, nggak makan, rasa takut mungkin dunianya tidak terurusi. Maka sama halnya ini adalah sebuah kebodohan. Jadi sebenarnya orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak pandai hafalannya atau tidak lancar hafalannya, ya, atau mungkin tidak bisa hitung-hitungan matematika, atau mungkin yang dipandang bodoh itu adalah IQ-nya yang mungkin di bawah rata-rata. Akan tetapi orang bodoh itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan ilmu. Ini perlu kita sadari, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kaitannya dengan ilmu agama ini harus kita pegang erat teman sekalian. Kecuali memang kita sakit, kecuali memang ada usul yang lain, mungkin di perjalanan saya tidak mampu untuk mengejar waktu, mengejar kesempatan bisa berbagi
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga adalah bagian dari bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai nampak sekali. Manusia disibukkan dengan dunianya, manusia disibukkan dengan perkara-perkara yang meninggalkan akhiratnya, sehingga hanya tersisa mungkin hanya segelintir manusia yang masih sadar diri, yang masih butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mau bersyukur dan kemudian kesyukurannya tadi dituangkan ya, kemudian disalurkan, ditasarufkan untuk dirinya, membentengi diri dari yang namanya fitnah-fitnah. Ikhwani arsyadani wa arsyadukumullah, kita akan melanjutkan yaitu tentang kajian seperti biasa ya, kajian tentang akhir zaman di dalam kitab Nihayatul Alam ini. Insyaallah kita akan masuk ke bab selanjutnya dari alamah sughra ya, atau alamah kiamat sughra ya, yaitu masuk ke poin 38. Kemarin sudah kita bahas 35, 36 sampai 37 ya. Maka sekarang poin 38, 39 sampai 40 insyaallah. Yang nomor 38 disampaikan di sini tentu melihat fenomena dan juga yang jelas adalah bagaimana dalil syar'i dari hadis Rasulullah SAW, kemudian juga melihatnya realita dan ternyata memang terjadi. Adalah manusia enggan mengeluarkan zakat. Ini penting sekali. Karena kesejahteraan umat itu salah satunya didorong dan termotivasi dengan yang namanya penyaluran zakat. Baik itu zakatul fitri, terlebih adalah zakatul mal. Mohon maaf, bisa jadi orang-orang kaya dan dia mengaku muslim tidak paham tentang kewajiban zakatnya. Bukan tidak ada harta. Akhir zaman ini justru kalau kita mengkaji kitab iman Syaikhul Majid Az-Zandani rahimahullah taala, beliau menjelaskan Arab Saudi atau Timur Tengah, namanya Arab Saudi ya, Timur Tengah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditakdirkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ladang-ladang minyak yang melimpah. Maka sehingga orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawalluna fil bunyan, banyak sekali manusia-manusia yang tadinya orang badui, yang tadinya orang-orang pinggiran kota, bahkan mungkin pelosok-pelosok desa, tapi bisa berlomba-lomba meninggikan bangunan karena apa? Kekayaan melimpah. Akan tetapi zakat tidak ditunaikan. Padahal ketika zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau khalifah yang kelima, kalau misalkan masuk khalifah Rasyidin tapi tidak masuk ya, akan tetapi yang khalifah umat Islam ya, khalifah kita yang kelima, dan juga orang yang adil, orang yang zuhud dan warok sekali terhadap apa-apa yang memang telah dijelaskan oleh syariat. Beliau ini di masa beliau kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, orang yang mau menerima zakat itu sampai nihil, saking sejahteranya. Beda dengan sekarang. Mustahik zakat dengan muzaki itu lebih banyak mustahiknya daripada muzakinya. Ya. Mungkin apalagi kalau kita cross check, kalau kita misalkan mencoba untuk melihat rilis dari dari Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Coba bayangkan betapa banyak sekali mereka-mereka mungkin yang masih nihil untuk memberikan zakatnya kepada fakir miskin. Karena apa? Karena ini tadi. Satu sisi memang ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Di sisi lain memang ternyata manusia sudah mulai lupa terhadap kewajibannya. Karena apa? Hubungan kita bukan hanya hablum minallah, bukan hanya vertikal ke atas, tapi ada horizontal yang memang harus kita garap. Ada hubungan horizontal, ada hubungan mendatar kepada manusia sebagai hablum minannas. Padahal disampaikan oleh para ulama, dengan zakat yang kita keluarkan itu akan mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh, ambillah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para mustahik.
Lah yang dibingungkan mustahiknya banyak, muzakinya tidak ada, meminta kemana? Kan gitu. Karena apa? Inilah pekatnya fitnah akhir zaman. Harta melimpah ruah, akan tetapi banyak dimonopoli atau mungkin tidak ditasarufkan kepada yang berhak. Tidak dibelanjakan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam, lam yamna'u zakata amwalihim illa quni'al fitra. Sekali-kali manusia tidak mau bayar zakat dari harta mereka, maka akan ditahan di curah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini hadis sahih para ikhwan sekalian, bukan main-main. Jadi kalau kita hubungkan, kita korelasikan ya antara bagaimana hadis Nabi dengan mungkin cuaca sekarang ini, dengan kehidupan manusia yang sudah serba glamor, yang serba ya Allah pokoknya benar-benar malah mengekor, membebek kepada orang-orang barat ya. Yang seandainya gonta-ganti kendaraan, yang seandainya gonta-ganti pakaian, baru mungkin pakaian baru punya 3 hari, baik ganti lagi yang lebih matching, yang lebih ya kenapa ngikut artis-artis itu loh, lupa dengan apa yang menjadi kewajibannya. Nabi sampai mengancam lam yamna'u zakata amwalihim, sampai ketika mereka berani menahan hartanya ketika harus dikeluarkan sebagai zakat, terutama ini pada kelas kalian sering saya cerewet dalam hal ini zakat mal. Zakat mal itu harus dihitung. Zakat mal ini harus ditunaikan. Kalau tidak, maka akan menjadi lempengan-lempengan logam yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Lalu kemudian setelah mungkin dipanaskan selama 500.000 tahun lamanya, baru kemudian digosokkan ke dahi manusia tadi, kemudian ke bagian perutnya dan juga ke bagian sininya, bagian punggungnya. Karena apa? Dia menggenggam pelit, tidak mau memberi zakat, tidak mau menunaikan zakatnya kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima. Padahal kata Allah, khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sedekatan. Nah, meskipun bahasanya sedekah, maksudnya di sini adalah zakat. Para ulama menjelaskan di surat At-Taubah ayat 103 ini maksudnya adalah zakat. As-shadaqah di dalam hal itu adalah zakat. Karena sedekah itu sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, bukti kejujuran iman seseorang adalah orang yang bersedekah. Orang yang menunaikan zakatnya sesuai dengan tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang memang dia ditujunya. Itulah mereka-mereka yang ahli sedekah, yang benar keimanannya, yang jujur keimanannya di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa tadi sedekah harta. Meskipun sedekah itu ada juga dengan senyuman, ya, tapi orang menangis terus tidak kawedan. Yang dibutuhkan itu kan sekarang bagaimana caranya, bahkan saya melihat ya Allah fenomena orang-orang cari kerjaan, mereka sekalian baik di Tangerang maupun di daerah-daerah perkotaan namanya. Itu padahal pabrik itu sudah berjubel, bahkan mungkin pemukiman warga bisa sampai tersisihkan gitu ya. Sawah-sawah semuanya dijadikan pabrik. Itu masih banyak pengangguran, masih banyak orang-orang yang kelimpungan atau mungkin luntang-lantung cari pekerjaan, dan bahkan berjubel mereka mencari pekerjaan sebagai karyawan atau baik tetap maupun buruh harian. Coba bayangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Maka dalam hal ini ketika kita melihat ini fenomena akhir zaman memang betul, akan tetapi bukan kemudian diabaikan, bukan lalu kemudian lantas kita malah membiarkan, akan tetapi tentu dengan kita ngaji, mungkin di antara kita bahkan mungkin kita orang berharta, lalu kemudian kalau mungkin tidak berharta kita punya teman, jadi nasihat, mas, di dalam harta itu ada zakatnya. Karena sebenarnya zakat-zakat yang disampaikan dalam Al-Quran itu lebih kepada zakatul mal, lebih kepada zakat harta. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi, ketika diambilnya tadi zakat dari para muzaki untuk mustahik ya, yang mereka berhak untuk menerima zakat itu tadi, karena apa? Tutahhiruhum,
mustahik itu ketika kalian itu mengambil hak ya, zakat kepada orang-orang yang berhak untuk membayar zakatnya, tutahhiruhum, justru kalian itu akan ya dengan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang mensucikannya ya. Allah akan mensucikan harta mereka, Allah akan mensucikan jiwa mereka, terutama terbebas dari sifat kikir. Hatinya, jiwanya lapang ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kantongnya tadi ya, itu ada hak harta fakir miskin yang harus ditunaikan. Bagaimana bagi kita yang mungkin tidak punya? Ya kita harus minta. Kita atas kerjanya harus lebih dikuatkan. Akan tetapi kenapa wajib kita mengkaji tentang ini? Karena apa? Bisa jadi orang-orang di sekeliling kita itu ternyata mereka orang-orang berharta, tapi mereka tidak ingat dengan hak-hak yang memang kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Wa tuzakihim biha, dan juga tadi mensucikan jiwanya, ya, mensucikan, kemudian membersihkan hatinya, membersihkan hartanya, membersihkan semua apa-apa yang menjadi karat-karat di dalam dirinya. Wassalli alaihim ya Muhammad. Ketika sudah ada yang memberi zakat kepada kita, maka salah satu sunnahnya adalah didoakan. Minimal apa? Jazakumullahu khairan katsiran. Makasih ya, karena jazakumullahu khairan ini luar biasa. Seandainya orang itu tahu kata Rasulullah dengan apa dari arti dari jazakumullahu khairan, pasti mereka akan saling berebut. Karena apa? Karena kebaikan itu yang paling baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang paling utama, yang paling puncak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita punya bos, kita punya teman, ketika kita punya rekan bisnis, ternyata dia lupa untuk sedekah, maksudnya adalah zakat ini tadi, ingatkan. Meskipun bukan dengan ancaman ya. Bahkan kalau zaman Nabi dulu itu kalau nggak mau diancam, dipaksa, diambil separuhnya. Loh, betul. Ketika dia tidak mau membayarkan zakatnya, ini ya kalau pemerintahan Islam ya. Jadi ketika dia tidak mau membayarkan zakatnya, ini tunjuk Rasulullah ya. Lalu kemudian dipaksa kok nggak mau, maka Rasul akan mengirimkan delegasinya, para amilnya, dipaksa diambil separuh hartanya. Dan bagi ngaku-ngaku muslim peling luar biasa, bahasanya begitu kalau sekarang. Sehingga apa? Sehingga nanti akan terjadi keseimbangan ketika semuanya ditunaikan, ketika zakat, bahkan sampai tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu yang terima zakat itu sampai bingung. Maksudnya apa? Sampai dicari-cari itu kayak nggak ada pokoknya. Harta melimpah ruah, akan tetapi keadilan harta di mana-mana. Berbeda dengan sekarang ya. Nah sekarang ini keadilan ketika dicari itu mahal harganya. Karena apa? Karena banyak sekali fitnah, banyak sekali keburukan yang terjadi. Nah, termasuk di dalamnya ketika mungkin Allah menahan curah hujan, bukan karena kita sebenarnya ya kita suka rutin menunaikan zakat, baik zakat fitri, zakat mal yang memang terhitung, ternyata kita memiliki kewajiban untuk memberikan zakat mal tadi. Akan tetapi ada mungkin tetangga kanan kiri, teman kita sendiri, atau mungkin orang-orang yang ada di daerah kita yang tidak paham dengan syariat tersebut, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala timpakan semua azab itu tadi. Memangnya ketika Allah menahan curah hujan itu bukan azab. Bayangkan para ikhwan sekalian, Rasulullah itu ketika sore hari dikasih mendung oleh Allah Subhanahu wa taala, cemasnya luar biasa. Luka beliau itu sampai pucat, takut. Karena apa? Khawatir kalau nanti akan ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma mau hujan. Bayangkan, padahal hanya akan turun hujan. Tapi khawatir kalau bencana itu akan menimpa sebagaimana menimpa kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum para nabi dan rasul yang lainnya yang bangka. Maka diulangi lagi, ketika ada yang berani dia seorang muslim menahan zakatnya, menahan hartanya untuk tidak dizakati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan akan menahan hujan. Ini menjadi
dosa-dosa manusia-manusia, terutama mereka yang mengaku muslim, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui perantara para fakir miskin. Memang bingung Bapak Ibu sekalian, kalau orang nggak ngaji itu repot, sarepotan. Satu, dia nggak punya ilmu, kemudian yang kedua dia nggak mau ngaji. Itu sudah bodohnya nggak jahil program, sudah bodohnya sudah bodoh bertingkat, sudah dia cuek dengan ilmu, kemudian dia bodoh. Maka nantinya ya penyesalan yang akan dialami. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda yang 38 ini ternyata memang ya sudah mencuat di mana-mana ya. Maka kalau mungkin kita melihat atau mengkalkulasi dari mereka-mereka umat Islam dengan ratusan juta yang ada di Indonesia ini, dan berapa dari mereka yang kemudian mereka ini orang yang memiliki pangkat, jabatan, kemudian juga mereka memiliki kekayaan yang layak sebenarnya untuk memberikan zakat malnya. Apalagi kalau kita melihat fatwa di Saudi ya, saya bahkan pernah membaca di dalam fatwanya itu bahwa kadarnya bukan kadar emas. Karena apa? Untuk menjembatani atau untuk menanggulangi berbagai bentuk penyelewengan terhadap harta, maka kalau nggak salah di majelis ini ya, fatwa ya dari Lajnah Daimah itu ya, mengatakan dengan kadar perak ya, itu kita sudah wajib zakat. Meskipun memang dijelaskan oleh para ulama ya, khususnya baik MUI maupun ulama-ulama yang ada di Indonesia, kalau perak yang terlalu kebangetan. Apalagi kalau kita akhirnya apa? Yang kaya-kaya semakin mau, kemudian kita yang kegencet. Karena apa? Nanti yang gajiannya misalkan sebulan itu bisa sampai 5 juta misalkan. Meskipun 5 juta itu kotor, nanti yang kotor itu ya anak sekolah, untuk makan ya, untuk transportasi antara ternak teli ya, antara anak antara istri misalkan. Ya kan kita nggak tahu aktivitas masing-masing. Kalau misalkan dikurskan gitu ya, kalau ternyata itu nominalnya itu sesuai dengan bagaimana kadar perak, berapa? Berarti kita semuanya wajib zakat. Meskipun Mas Ari yang tukang keliling misalnya, itu bisa kena wajib zakat kalau dari fatwa tadi. Saya pernah mendapatkan. Untuk apa? Supaya manusia tidak lupa terhadap zakat. Sebenarnya itu tujuannya. Tapi kalau misalkan itu dipukul rata, aduh kasihan yang mereka yang tadi cuma 5 juta aja, ternyata kembali kubis kehidupan sehari bisa 100.000 misalkan kebutuhannya. Itu masih makan, belum bensinnya, belum yang lainnya. Atau mungkin tadi orang-orang yang kaya nambah mundur. Karena apa? Dikasih kadar emas saja dan 85 gram emas ya. Ketika total dalam 1 tahun itu hitungnya, bukan sehari, bukan 1 bulan. Bahkan mohon maaf ya, gereja itu mereka ngambil 10% dari harta anggota-anggotanya, jamaah-jamaahnya. Nah kita dimintai 2,5% setiap tahun aja, banyak yang mengelak. Karena apa? Karena hawa nafsu sudah menguasai. Kemudian setan-setan selalu mendukung. Kamu itu susah bekerja juga. Ngapain dikasih ke orang? Itu banyak bisikan-bisikan. Maka kalau orang itu jalan bermajelis ilmu, orang itu tidak pernah dia menemui orang-orang yang soleh atau menjumpai orang-orang yang saling mengingatkan terhadap kebaikan, maka pasti dia akan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma yaqulu ribu minal badanil qasiyah. Serigala itu selalu menerkam kambing yang sendirian. Hidupnya tidak berkomunikasi, berdewian. Ya tadi tidak ada semangat, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan pencerahan. Mau neng omah, ya sholat neng omah, apapun neng omah. Nah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Untuk menanggulangi hal tersebut ya tentu kita, ya mudah-mudahan ketika kita dilaporkan hartanya, lalu kemudian kita langsung praktek dalam amalnya. Karena apa? Karena memang harus dihitung. Apalagi mereka yang dagang, terutama yang berniaga. Karena niaga ini yang selalu
rumit-rumitan gitu ya. Yang berniaga ini dari mulai modal itu dihitung, kemudian sampai apa yang masih ada barang-barang yang tersisa, kecuali gedung ya, kecuali sewaan gedung atau mungkin gedung yang bisa kita pakai sebagai ruko misalkan, itu kan itu dia harta tetap itu. Tapi semua seisi ruangan tadi seisi ruangan gedung itu tadi yang dijajakan, yang dijual itu dihitung semuanya, dikalkulasi sampai 1 tahun. Nah, kemudian termasuk ASN ya, termasuk PNS, ASN atau PNS itu juga ada hitungannya. Cuma kira-kira sampai atau tidaknya juga sama dengan pedagang tadi. Maka kalau Dr. Zenan aja itu beliau mengatakan beda pedagang dengan pebisnis, penjual dengan pedagang ya, beda. Kalau pedagang itu yang hanya menjajakan dagangannya, tapi kalau pebisnis pengusaha itu yang menciptakan usaha. Maka ada yang namanya wira swasta, ada yang wira usaha. Itu ada hitungannya. Maka jangan sampai kemudian karena ulah satu manusia Allah timpakan bencana kepada satu daerah. Karena apa? Karena memang ya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ingatlah, takutlah kalian kepada fitnah, kepada ujian, kepada bencana yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menimpakan kepada hanya si zalimin saja. Fitnah dan bencana tadi tidak Allah berikan hanya kepada khusus orang-orang zalim saja, akan tetapi kepada orang beriman yang diam sebagai setan bisu itu pun nanti akan kena dampaknya, akan kena imbasnya. Maka apa? Kita sudah paham, kita sudah ngaji, sampaikan. Siapa tahu ada di antara kita. Maka kalau saya pribadi ya, kalau saya di Al-Jauhar itu setiap menjelang Ramadan saya sampaikan zakat fitrah itu sudah musnah. Yang miskin pun yang ketika dia bisa makan pada hari itu cukup untuk hari itu, untuk keluarganya, itu masih wajib membayar zakat. Zakat mal ini yang harus ditunaikan supaya apa? Supaya hartanya bersih. Termasuk zakat panen juga itu harus betul-betul disampaikan, ya, ditunaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini yang kita lakukan. Ya. Lalu kemudian selanjutnya yang nomor 39, bahwa fenomena akhir zaman yaitu mereka-mereka banyak sekali para thalibul ilmi mempelajari ilmu untuk selain Allah. Maksudnya apa? Dia mempelajari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, supaya bisa debat, supaya bisa menjatuhkan lawan, supaya bisa dianggap alim, supaya bisa dianggap bahwasanya dia ini orang yang paling berpengaruh. Ini orang celaka. Ini orang-orang yang sudah disinyalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghias kehidupan yang buruk di akhir zaman itu seperti itu. Padahal dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikannya bahwa Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardin, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, semua penduduk langit maupun yang ada di bumi, hatta namlaka fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatta huta, sampai ikan paus yang ada di kedalaman lautan, la yusalluna ala muallimina sil khair. Mereka akan selalu bersolawat, mereka akan selalu mendoakan bagi siapapun yang selalu memberikan pencerahan, yang selalu memberikan ilmunya kepada manusia, yaitu ilmu yang baik. Sehingga bagaimana nanti hubungannya ketika kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti barokah ilmu yang kita dapatkan, kita pun bisa kita pun bisa menyampaikan. Karena itu tadi. Maka kenapa ulama-ulama terdahulu, ya kita nggak usah jauh-jauh lah, 4 imam mazhab saja ya, yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah taala. Kenapa sampai sekarang itu mazhabnya selalu dikuatkan, selalu banyak pengikutnya, selalu yakin bahwa dengan bermazhab dengan salah satu dari mazhab mereka ini, insya Allah mereka semuanya akan selamat. Kalau mereka mukallid tapi selamat, karena apa?
ketika diamalkan lalu disampaikan akan mengalir sebagaimana air yang jernih, kemudian bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekelilingnya. Nah, maka hadirnya kita di majelis ilmu ya alhamdulillah, bukan karena terpaksa, bukan karena memang aturan organisasi, bukan karena aturan komunitas, bukan karena dijongkok-jongkokin sama istri misalnya, akan tetapi memang betul-betul lillahi ta'ala. Kita berilmu ini adalah karena untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita harapkan dari nilai dunia ini para ikhwan sekalian remeh itu semuanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya saja hanya memandang dunia itu hanya seperti sebelah sayap seekor nyamuk. Gak ada nilainya. Apalagi kalau cuma pengen bisa debat, pengen ingin menjatuhkan ustadznya, menjatuhkan temannya, atau mungkin hanya pengen bisa bekerja ya, supaya dia ini misalkan diangkat jadi pekerja yang handal misalkan, tanpa mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, remeh yang didapat hanya ini. Ini dapat hanya itu. Maka apapun pekerjaan kita, apapun nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang, terutama adalah orang tua kita, kemudian guru-guru kita, untuk selalu lillahi ta'ala yang dicatat. Karena saya yakin kita semuanya berbeda background atau latar belakang pengalaman, juga latar belakang pekerjaan aktivitas saya. Enggak semuanya jadi guru, tidak semuanya jadi petani, tidak semuanya menjadi guru, tidak semuanya menjadi pedagang, tidak semuanya menjadi tukang. Semuanya punya keahlian, punya life skill masing-masing. Nah, di dalam setiap pekerjaan kita lillahi ta'ala. Adapun hasilnya lulus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau besar alhamdulillah. Untuk mencari ilmunya pun sama seperti itu. Niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika semuanya lillah, maka luar biasa itu. Kalaupun ternyata sedikit yang kita dapatkan, akan tetapi keberkahan itu meliputi dalam kehidupan kita sangat-sangat cukup. Ini tadi pagi saya menyimak ada satu ceramah singkat dari Syekh Muhammad Said Al-Buti. Beliau itu selalu teringat ketika usia 15 sampai 16 tahun kata beliau, ayahnya itu selalu menasihati, wahai anakku, seandainya kemuliaan itu bisa diraih dengan dirimu memunguti sampah, kata ayahnya Syekh Muhammad Al-Buti ini, seandainya kalau kemuliaan dirimu itu bisa diraih dengan memunguti sampah di jalan-jalan, lalu kemudian kamu jual atau ya kayak kalau sopah bahasanya sekarang ini, maka kamu harus melakukannya. Tapi ternyata tidak dengan itu, akan tetapi dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempelajari ilmu agama lillah. Dan beliau menyampaikan, dan itu sudah saya tulis di dalam kitab saya, dan itu sudah saya tulis di dalam tulisan-tulisan saya, termasuk adalah buku yang khusus adalah menerangkan tentang bagaimana menjaga niat di dalam bertolak ilmu. Termasuk juga tentunya adalah bagaimana menjaga niat di dalam menyampaikan ilmu. Karena apa? Orang yang datang, ya, orang yang datang di dalam majelis ilmu, baik itu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, maka ka'ajri haji tamah hajaru, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, haji maupun umrohnya, yang ngomong maupun yang mendengarkan. Itu keutamaan majelis ilmu. Maka kalau sampai kemudian ditinggalkan hanya perkara-perkara remeh tentang dunia, hanya perkara-perkara yang nilai-nilainya mungkin tidak sebanding dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di akhirat, la haula wala quwwata. Siapa ya? Mas Isa. Baik, nanti kita lanjutkan yang ke-40 ya, insyaallah ada bisa sedikit. Saya akhiri dulu, tapi